Baik, marilah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar kita bisa memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu absen. Siapa yang sudah hadir? Banyak Ibu. Musfiratun, Hadir Bu. Amira, Hadir Ibu. Nada, Hadir Bu. Syafika. Mau tanya dulu, waktu SMP kemarin, waktu SMP kalian sudah pernah diajarkan tentang materi tekanan dan massa jenis? Kayaknya sudah. Sudah. Nah, siapa yang tahu apa itu tekanan dan massa jenis? Lupa Ibu. Oke, kalau kalian lupa, Ibu sedikit jelaskan. Jadi, tekanan itu nanti akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu fluida statis. Nah, fluida statis ini dipengaruhi oleh fluida statis ini. Dalam fluida statis terdapat tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tekanan, massa jenis, dan gravitasi. Lanjut, kita ke tujuan pembelajaran kita. Nah, di tujuan pembelajaran pertama, di sini siswa diharapkan dapat membuat peta konsep hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu apa itu fluida? Ada yang tahu apa itu fluida? Nah, fluida itu adalah zat yang mengalir. Fluida tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan menyesuaikan diri dengan wadahnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena fluida dikatakan zat mengalir karena memiliki kemampuan untuk bergerak atau mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan mengapa fluida dikatakan sebagai zat yang memiliki bentuk yang tetap? Karena fluida ini berbeda dengan zat padat yang memiliki bentuk tetap. Fluida baik cair maupun gas tidak memiliki bentuk tetap. Artinya, fluida akan mengikuti atau menyesuaikan bentuk wadah tempatnya berada. Nah, contohnya seperti air. Air itu merupakan salah satu fluida zat cair yang dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Contohnya kayak air yang di botol, ketika Ibu tuangkan ke dalam gelas, otomatis bentuk airnya akan menyesuaikan bentuk gelasnya. Begitupun sebaliknya. Itu makanya kenapa disebut fluida itu memiliki bentuk yang tetap. Terakhir, fluida zat yang menyesuaikan diri dengan wadahnya. Artinya, fluida akan tetap mengisi seluruh ruang masuk. Oh, terlambat. Masuk. Ibu lanjut. Ya Bu. Nah, terakhir yaitu fluida adalah zat yang menyesuaikan diri dengan wadahnya. Artinya, fluida akan tetap mengisi seluruh ruang dalam wadah yang menampungnya. Dalam hal ini, fluida bisa berubah bentuknya sesuai dengan bentuk dan ukuran wadah yang digunakan. Contohnya masih tetap seperti yang tadi. Air yang dalam botol pasti bentuk dan ukurannya akan menyesuaikan botol. Nah, ketika dituangkan ke dalam gelas, air tersebut akan menyesuaikan bentuk gelas dan ukuran gelas. Oleh karena itu, mengapa dikatakan fluida adalah zat yang menyesuaikan diri dengan wadahnya? Sampai sini paham? Paham Ibu. Nah, lanjut.
mengalami aliran atau pergerakan, atau fluida yang berada dalam keadaan diam. Statis itu artinya diam. Jadi ibu lanjut, fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami aliran atau pergerakan. Karena kecepatan partikel fluida adalah nol atau tidak relatif. Pada fluida statis, partikel-partikel berada dalam posisi diam, relatif terhadap satu sama lain dan terhadap wadahnya. Artinya tidak ada perpindahan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya air di dalam gelas yang tidak digerakkan. Kedua, fokus pada gaya tekan bukan aliran. Dalam fluida statis, yang dianalisis adalah gaya tekan fluida, seperti tekanan hidrostatis yang hanya bergantung pada kedalaman fluida, massa jenis fluida, dan kecepatan gravitasi. Lanjut, terakhir, tidak ada gradien kecepatan. Nah, fluida yang mengalir memiliki gradien kecepatan, yaitu perbedaan kecepatan antara lapisan-lapisan fluida. Di dalam fluida statis sendiri, gradien kecepatan tidak ada karena seluruh fluida dalam keadaan diam. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik fluida statis. Fluida statis ini memiliki 7 karakteristik, yaitu pertama, tidak ada kecepatan relatif antar partikel. Tidak ada kecepatan relatif antar partikel. Kedua, tekanan merata ke segala arah. Ketiga, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis fluida, gravitasi, dan kedalaman fluida. Nah, maksudnya di sini yaitu tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman. Semakin bertambahnya kedalaman, maka akan semakin meningkatnya tekanan hidrostatis. Oleh karena itu, mengapa disebut bahwa tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman. Keempat, yaitu permukaan fluida berada dalam posisi datar. Kelima, yaitu gaya yang bekerja hanya gravitasi dan gaya tekan. Selain gaya gravitasi dan gaya tekan, tidak ada lagi gaya yang bekerja pada fluida statis. Keenam, yaitu tidak ada gradien kecepatan. Seperti yang dijelaskan tadi, mengapa fluida statis ini tidak memiliki gradien kecepatan? Karena fluida statis ini adalah zat yang berada dalam keadaan diam. Terakhir yaitu energi kinetik 0. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mengapa dikatakan fluida statis ini adalah zat yang memiliki energi kinetik 0? Karena pada fluida statis, partikel-partikel berada dalam posisi diam, relatif terhadap satu sama lain dan terhadap wadahnya. Nah, kita ke penjelasan berikutnya, yaitu ada gambar, penyelam, dan bendungan. Di sini ada yang bisa jelaskan mengapa ketika kita menyelam atau penyelam, ketika penyelam melakukan penyelaman, mereka menggunakan set penyelam yang lengkap dan tabung oksigen. Dan apa hubungannya seorang penyelam dengan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa jelaskan? Mengapa ketika kita menyelam, kita membutuhkan tabung oksigen dan set penyelam yang lengkap? Ada yang tahu kenapa? Tidak pakai alat penyelam ya, tenggelam. Iya, apalagi kalau dia tahu berenang. Betul, tas. Nah, seperti yang teman Tambah Ibu, ada yang menambahkan. silakan. Ada yang selain ada lagi yang mau menjelaskan? Kenapa dia pakai itu? Karena supaya kan manusia tidak bisa berenang sedang lain kan. Jadi dia pakai alat bantu menyelam. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian. Lanjut, oke. Jadi, nah, mengapa penyelam memerlukan oksigen dan set penyelam yang lengkap? Karena semakin bertambahnya kedalaman, maka akan semakin meningkatnya tekanan hidrostatis. Nah, dengan bertekan
penyelam, kita dapat mengatur tekanan dan melindungi tubuh dari efek tinggi selama menyelam. Jadi itulah gunanya set penyelam dan tabung oksigen. Gambar terakhir yaitu bendungan. Ada yang tahu mengapa ketika pemerintah atau seseorang membangun bendungan, selalu di bagian bawah bendungan itu selalu dibuat tebal dibandingkan bagian atas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, mengapa ketika pemerintah atau seseorang membangun bendungan, selalu di bawah bendungan itu selalu didesain atau dibangun lebih tebal dibandingkan bagian atas? Memang supaya Ada yang tahu? untuk apa? Bu, Apa sih? ada yang bisa jawab? Ada Ibu. Apa? Ketika Silakan. menurut saya itu untuk menahan air, tekanannya itu kan menahan tekanan dari air sendiri. Ya baik, berikan aplaus untuk teman kalian. Ada lagi yang bisa menjawab? Selain Syafika ada lagi yang menjawab? Nanti Ibu kalau yang menjawab Ibu berikan nilai A+. Ada yang bisa menjawab selain Syafika? Nah, setelah ini kita kerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Sudah Ibu, itu saja Ibu. Tidak ada? Tidak ada. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Mengapa ketika membangun bendungan selalu di bagian bawah bendungan selalu didesain lebih tebal dibandingkan bagian atas? Nah, ini masih berhubungan dengan kedalaman dan tekanan hidrostatis. Yang dimana tadi dijelaskan bahwa semakin bertambahnya kedalaman, maka akan semakin meningkatnya tekanan hidrostatis. Nah, pada kasus bendungan ini tekanan air pada bagian bawah bendungan lebih besar daripada bagian atas karena kedalaman air di bagian bawah jauh lebih besar dibandingkan dengan bagian atas bendungan. Oleh karena itu, mengapa bagian bendungan harus didesain lebih tebal dibandingkan bagian atas, karena untuk mengurangi tekanan hidrostatis tersebut. Sampai sini paham? Kalau masih ada yang kurang paham, silakan bertanya. Nanti dijelaskan ulang. Selanjutnya kita bagi kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Jadi tadi ada LKPD diberikan. Di sini kita melakukan simulasi, yaitu menggunakan pen simulation. Nah, pada tampilan pertama ada pressure, yaitu untuk mengukur kedalaman. Ada ruler atau mistat. Sebelum Ibu lanjut, kalian tadi ada link Ibu kirim di grup. Silakan kalian dua langkah pertama yaitu buka linknya. Terus tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kalian tekan pada bagian keran untuk mengisi airnya sampai penuh. Nah, selanjutnya tekan bagian ruler atau mistar. Kalian arahkan pada wadah. Selanjutnya itu grid untuk mengetahui
lainnya. Nah, di bagian fluida density terdapat 3 yang akan kita ukur kedalamannya, yaitu gasolin, water, dan hanoi. Gasolin ini bensin, water ini air, hanoi ini adalah madu. Nah, tentunya 3 bahan ini gravitasinya berbeda-beda. Selanjutnya pada bagian tabel pengamatan, silakan buka LKPD-nya. Pada bagian pengamatan, di tabel pengamatan, kalian diperintahkan untuk mencari tekanan total dan tekanan hidrostatis. Tekanan total dan tekanan hidrostatis. Nah, di bagian nomor 1 belum diketahui jenis fluida airnya. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kalian arahkan brosurnya ke gasolin. Nah, di situ kalian akan mengetahui berapa fluid density dari gasolin. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui nilai fluid density air, kalian arahkan lagi ke bagian water, tepat di tengah-tengah garis. Nah, di sini kalian akan mengetahui berapa nilai dari air dan begitu seterusnya. Langkah pertama, kalian arahkan pressure ke kedalaman 1 meter. Nah, di sini sudah diketahui bahwa pada kedalaman 1 meter tekanan totalnya yaitu 111,117 kPa. Selanjutnya kalian arahkan lagi kepada kedalaman 2 meter. Bisa Ibu. Nah, nilai ini kalian isi pada tabel pengamatan pada bagian tekanan total. Ibu. Nah, selanjutnya pada tabel pengamatan ada tekanan hidrostatis, yaitu pH dan kPa. Nah, untuk mengetahui tekanan hidrostatis ini, kalian menggunakan rumus pada bagian atas tabel, yaitu pH sama dengan P kurang P0. Nah, pH-nya di sini belum diketahui. P-nya adalah tekanan udara luar. Sebelumnya Ibu jelaskan, untuk mengetahui tekanan udara luar, kalian arahkan pressure di bagian atas wadah. Nah, di sini kalian akan tahu berapa tekanan udara luarnya, tekanan udara luar pada air. Nah, lanjut, untuk mengetahui tekanan hidrostatis, kalian menggunakan rumus pH sama dengan P0. Tadi Ibu sudah jelaskan cara mencari tekanan total atau P-nya, yaitu seperti arahkan pressure ke dalam wadah. Di sini kalian akan mengetahui berapa tekanan total pada ke dalam 1 meter, ke dalam 2 meter dan 3 meter. Nah, setelah kalian mengetahui nilai dari tekanan total, kalian kurang dengan P0. Sampai sini paham? Paham. Paham, Ibu. Nah, jadi kalau sudah kalian paham, silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit dan setelah 10 menit kita presentasi hasil kerja kelompok kalian. Jadi saya kalau ada yang Ibu, Ibu mau bertanya, silakan.
hidrostatis. Bukan. Mana ya? Oh, maksudnya ini. Tadi kan dijelaskan tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis, jenis fluida, gravitasi dan kedalaman. Nah, dan masa dari 3 jenis itu kalian buat grafik bagaimana hubungan antara 3 ini dengan tekanan hidrostatis. Paham? Paham, Ibu. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Ibu. Nanti kalau sudah selesai, ada kelompok yang sudah selesai, silakan maju untuk presentasi. Nanti kalian arahkan saja pressure ke dalam wadah. Contohnya seperti 3 meter, 2 meter, 1 meter. Ada yang sudah? Ibu. Saya melakukan yang sudah maju presentasi. Silakan. Siapa teman? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2. Saya di sana. Sama dia nanti aku pakai baju biru dia santai. Iya, dia belum presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Jadi di sini di bagian hasil pengamatan itu jenis fluidanya untuk air itu kami mendapatkan 1000 kg per meter kubik. Kemudian kedalaman untuk kedalamannya itu yang pertama 1, untuk tekanan totalnya 101,337. Untuk tekanan hidrostatisnya negatif 0,037. Yang kedua untuk kedalamannya 2 meter. Kemudian tekanan totalnya 106,192. Untuk tekanan hidrostatisnya negatif 4,892. Kemudian yang ketiga untuk kedalamannya 3 meter. Kemudian tekanan totalnya 111,339. Untuk tekanan hidrostatisnya negatif 14,039. Kemudian yang kedua jenis fluida. Untuk madu kami mendapatkan 1.420 kg per meter kubik. Untuk kedalamannya 1 meter. Kemudian tekanan totalnya 101,337. Untuk tekanan hidrostatisnya negatif 0,037. Yang kedua 2 meter. Kemudian tekanan totalnya 108,205. Tekanan hidrostatisnya negatif 6,905. Yang ketiga 3 meter. Kemudian
104,621 dan untuk kedalaman 3 meter 111,409. Pada bagian hasil pengamatan, yang pertama, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan? Nah, jawabannya kami yaitu semakin bertambahnya kedalaman maka akan semakin meningkatnya tekanan hidrostatisnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Ibu. Mana Saka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Nahdlatul dan yang kedua ada teman saya Mira. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana yang pertama itu ada jenis fluida air dengan massa 1000 kg meter kubik. Tekanan udara luarnya itu ada 101,3 kPa. Jadi yang pertama kedalaman 1 meter itu tekanan totalnya menghasilkan 101,338 dan untuk tekanan hidrostatisnya menghasilkan 101,236,7. Untuk kedalaman 2 meternya tekanan totalnya menghasilkan 106,663 kPa dan tekanan hidrostatisnya 106,561,7 dan kedalaman 3 meternya untuk tekanan totalnya 115,773 kPa dan untuk tekanan hidrostatisnya 115,671,7. Yang kedua ada jenis fluida Horne yaitu 1.420 kg per meter kubik dan tekanan udara luarnya sama 101,3 kPa. Untuk kedalaman 1 meternya tekanan totalnya yaitu 101,338 kPa dan tekanan hidrostatisnya 101,228,7 dan untuk kedalaman 2 meternya untuk tekanan totalnya yaitu 108,474 kPa dan tekanan hidrostatisnya 108,372,7 dan kedalaman 3 meternya untuk tekanan totalnya 121,833 kPa dan untuk tekanan hidrostatisnya 121,731,7. Terakhir ada jenis fluida yaitu gasolin di mana di sini 700 kg per meter kubik dan tekanan udara luarnya juga sama 101,3 kPa. Untuk kedalaman 1 meternya tekanan totalnya 101,338 kPa dan tekanan hidrostatisnya 101,236,7. Untuk kedalaman 2 meternya tekanan totalnya itu 104,545 kPa dan tekanan hidrostatisnya 104,443,7. Dan yang terakhir itu untuk kedalaman 3 meternya tekanan totalnya menghasilkan 111,444 kPa dan tekanan hidrostatisnya 111,342,7. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Nah, di sini semakin besar kedalamannya maka semakin besar juga untuk tekanan hidrostatisnya. Nah, untuk massa jenis dan tekanannya itu semakin besar massa jenis maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok kami. Terima kasih, Bu. Oh iya. Jadi
Selanjutnya Ibu mau tanya, ada yang bisa simpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Ada Bu, saya Bu. Silakan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan dan yang telah kami diskusikan dan yang telah kami presentasikan, yaitu di mana fluida adalah zat yang mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap, melainkan menyesuaikan diri dengan wadahnya. Karena fluida memiliki kemampuan untuk bergerak atau mengalir dari satu ke tempat lainnya. Contohnya seperti air itu dapat mengalir, itu salah satu contoh fluida zat yang mengalir. Mana hubungannya, Cuk? Tadi yang bagian yang sini kau jelas ada hubungan faktor. Mana hubungannya? Itu deh. Hubungannya semakin bertambahnya kedalaman. Oh itu. Oke. Di sini juga tadi Ibu sudah jelaskan fluida itu adalah zat yang tidak memiliki bentuk tetap. Sebenarnya itu seperti air yang dalam botol, kan bentuknya itu mengikuti wadah atau bentuk botol. Jadi ketika kita menuangkan dalam gelas kosong, otomatis airnya itu akan mengikuti bentuk dari gelasnya. Ibu juga tadi sudah jelaskan tentang fluida adalah zat yang menyesuaikan diri dengan wadahnya. Nah, contohnya seperti air yang ketika dituang dari botol ke gelas, di mana bentuk semulanya mengikuti ukuran botol. Nah, ketika kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyesuaikan dengan wadah gelas tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika air yang di gelas dituang ke botol, maka air itu akan menyesuaikan dengan bentuk botol. Nah, di sini ada hubungan antara kedalaman dan tekanan. Nah, di mana semakin besar kedalamannya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Dan hubungan antara massa jenis dan tekanan itu, semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, di mana yang pertama itu ada massa jenis fluida. Ada massa jenis fluida, di mana semakin besar massa jenis fluida, semakin besar tekanan yang dihasilkan pada kedalaman tertentu. Dan untuk pada gravitasi, percepatan gravitasi mempengaruhi besar tekanan hidrostatis. Tekanan akan lebih besar di tempat dengan gravitasi yang lebih tinggi. Ada juga kedalaman fluida, di mana tekanan meningkat seiring bertambahnya kedalaman dari permukaan fluida. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Nanda Tulang. Selain ada yang lagi menyimpulkan? Tidak ada, Ibu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, sedikit Ibu simpulkan. Nah, Ibu rasa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tercapai, di mana siswa diharapkan mampu membuat peta konsep hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kedalaman, gravitasi, dan massa jenis. Nah, 3 faktor ini saling mempengaruhi. Nah, jadi dari 3 faktor ini kalian membuat peta konsep bagaimana sebenarnya hubungan antara 3 faktor tersebut. Dan terakhir, yaitu tujuan pembelajaran terakhir, siswa diharapkan mampu menganalisis konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari.
Maksudnya adalah tadi Ibu sudah berikan kalian gambar, yaitu penyelam dan bendungan. Nah, penyelam dan bendungan ini berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis, yaitu di mana semakin bertambahnya kedalaman maka akan semakin meningkatnya tekanan hidrostatis. Sampai sini paham? Paham. Nah, berhubung waktu kita sudah selesai, Ibu rasa sudah cukup materi kita pada hari ini, dan Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, ketua kelas pimpin doa dulu. Baik Ibu, jadi teman-teman, marilah sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.